Istilah baru fintech atau financial technology akan memegang peranan penting untuk mendorong perekonomian Indonesia. Maraknya keberadaan financial technology atau fintech yang meresahkan masyarakat membuat otoritas jasa keuangan bertindak tegas. Ada 10 mahasiswa yang menggunakan jasa pinjaman online Dana Cita untuk membayar uang kuliah tunggal. Institut Teknologi Bandung merespon cuitan yang viral terkait dengan pembiayaan uang kuliah tunggal atau UKT. Lu lagi sibuk ngapain? Sekarang gue sebenarnya mau ada rencana bikin usaha kecil-kecilan sih. Karena gue terinspirasi dari tugas kewirausahaan kita kemarin itu loh. Ya gitu paling rencananya. Lu lagi ngapain sih, Bal? Dari tadi ribet banget. Gue lagi pengen beli barang nih, lagi bagus banget, lagi ada diskon. Cuman duitnya nggak ada. Emangnya di HP lu nggak ada produk finansial teknologi apa, Bal? Ah, financial teknologi? Apaan tuh? Gue nggak pernah pakai gitu-gituan soalnya. Soalnya kalau gue pakai gitu takut duit gue hilang. Makanya pakai produk finansial teknologi yang udah diawasin OJK dong, biar aman. Nah bener banget tuh, apalagi sekarang OJK itu udah mengawasi dan juga memiliki peraturan tentang fintech ini. Kalau semisal lu mau tahu lebih detailnya, ada tuh di peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Itu nomor 77/POJK titik 01/2016 yang mana peraturan OJK ini membahas tentang layanan pinjam meminjam secara teknologi informasi. Tapi tetap aja tetap takut gue. Soalnya kalau misalnya kita pakai financial teknologi itu, kalau misalnya data kita bocor, itu gimana? Tenang aja, Bal. Sekarang di peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 77/PJOK titik 01/2016 setidaknya terdapat 4 aspek perlindungan konsumen pada fintech yang harus menjadi perhatian baik bagi pemerintah maupun regulator di jasa keuangan. Nah, keempat aspek tersebut yaitu yang pertama kelengkapan informasi dan juga transparansi produk atau jasa layanan. Nah, fintech ini wajib menyediakan informasi secara lengkap, up to date, transparan terkait atau layanan yang ditawarkan kepada konsumen dan juga masyarakat. Nah, yang kedua, penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa konsumen. Penyedia layanan fintech setidaknya harus menyediakan jalur atau kanal kontak penerimaan pengaduan yang mudah diakses oleh konsumen seperti telepon, email, dan lain-lain. Nah, fintech juga harus memiliki unit atau fungsi serta prosedur standar penanganan pengaduan konsumen. Nah, prosedur tersebut harus memperhatikan pengaturan perlindungan konsumen yang ada pada POJK terkait dan diinformasikan kepada konsumen. Selain itu juga fintech harus menyediakan dan juga menginformasikan kepada konsumen jika terdapat mekanisme alternatif penyelesaian sengketa yang dapat digunakan apabila penyelesaian pengaduan dan juga sengketa secara internal tidak menghasilkan kesepakatan. Tunggu. Nanti gue bantu jelasin ya. Gimana sih Iqbal, masa gini aja nggak paham lu? Nah, yang ketiga adalah pencegahan, penipuan, dan keandalan sistem layanan. Di mana aspek yang ketiga ini adalah upaya penipuan di fintech itu dapat berbentuk seperti penyalahgunaan sistem layanan, peretasan terhadap sistem keamanan, dan pemasaran produk layanan yang menipu. Para pelaku fintech ini wajib memastikan sistemnya itu andal. Pelaku wajib memiliki sistem keamanan dan aplikasi yang aman dan tersertifikasi agar terhindar dari upaya peretasan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Pelaku layanan wajib melakukan pemeriksaan dan juga penyempurnaan sistem secara berkesinambungan karena baik teknologi maupun bentuk ancamannya itu juga terus berkembang. Nah, aspek yang terakhir itu aspek yang keempat, yaitu perlindungan terhadap data pribadi. Ada 4 poin dalam aspek yang keempat ini. Yang pertama adalah pelaku layanan fintech wajib melakukan enkripsi data terhadap data yang berkaitan dengan konsumen. Yang kedua, pelaku layanan fintech wajib menjaga keamanan data konsumennya. Terus yang ketiga adalah pelaku layanan fintech wajib melakukan manajemen akses data. Dan yang terakhir, konsumen mempunyai hak untuk meminta penjelasan dari pelaku terkait penggunaan informasi dan data yang berikutnya. Nah, jadi gitu, Bal, terkait dengan manajemen resiko dan juga perlindungan konsumen yang udah diawasin sama OJK. Jadi lu nggak perlu takut lagi deh data lu bocor. Oh, jadi gitu ya? Menarik juga sih. Gue jadi pengen coba pakai produk fintech deh. Yang biar nggak ribet-ribet ke penyedia jasa pembayaran, tinggal klik di HP doang, pembayaran selesai deh. Thank you lah ya atas penjelasannya. Nah guys, kalian tahu nggak sih kalau produk dari financial technology itu ternyata ada banyak banget loh. Sini aku jelasin 5 produk dari financial technology.
Yang pertama itu ada crowdfunding atau penggalangan dana yang merupakan salah satu vintage yang lagi terkenal banget nih di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Dengan adanya crowdfunding ini, masyarakat bisa menggalangkan dana atau berdonasi ke suatu instansi atau lembaga sosial yang mereka pedulikan. Nah, salah satu crowdfunding vintage yang ada di Indonesia yaitu kitabisa.com, benihbaik.com, wecare.id, dan masih banyak lagi nih guys. Yang kedua itu ada microfinancing yang merupakan layanan keuangan vintage yang diperuntukkan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. Nah, kenapa sih harus dari masyarakat kelas menengah ke bawah? Karena biasanya masyarakat golongan ekonomi itu nih belum memiliki akses ke institusi perbankan. Oleh karena itu, dengan adanya microfinancing ini dapat membantu masyarakat dalam mengakses layanan keuangannya nih guys. Nah, salah satu dari microfinancing vintage yang ada di Indonesia itu ada Kiva, ada Grameen Foundation, ada PundiX, dan masih banyak lagi nih. Produk vintage yang ketiga yang lagi terkenal akhir-akhir ini yaitu ada peer-to-peer lending yang biasa dikenal dengan peminjaman uang atau pinjol. Dengan adanya P2P lending ini, masyarakat bisa dengan lebih mudah untuk meminjam uang tanpa harus melewati proses yang terbelit-belit yang biasa ada di bank-bank konvensional. Nah, salah satu contoh dari P2P lending ini itu ada Dana Cita, ada Investri, ada Modalku, dan masih banyak lagi nih. Produk vintage yang keempat yaitu market comparison yang merupakan vintage yang membandingkan berbagai produk keuangan dari berbagai penyedia jasa keuangan yang berfungsi untuk perencanaan finansial dan juga dapat membantu untuk menentukan pilihan investasi di masa depan. Untuk market comparison yang ada di Indonesia yaitu ada Cek Aja, ada Cermati, ada Halo Money, dan juga masih banyak lainnya. Produk vintage yang kelima kali ini pasti teman-teman udah pada tahu nih, atau biasanya teman-teman rata-rata juga udah pada punya sih, yaitu digital payment system yang merupakan vintage yang bergerak di bidang penyedia layanan berupa pembayaran ke semua tagihan, yaitu seperti tagihan e-commerce, pulsa dan pasca bayar, kartu kredit, token listrik, dan masih banyak lagi. Nah, salah satu digital payment system vintage yang ada di Indonesia itu seperti ada GoPay, ada OVO, Dana, dan masih banyak lagi. Nah, jadi itu guys 5 produk vintage yang udah aku jelasin. Jadi kalian udah paham kan perbedaan dari 5 produk vintage tersebut? Namanya kakak siapa ya? Namanya Elok, Elok. Oke. Dari jurusan mana kak? pendidikan biologi. Oh, berarti Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan ya. Oke, kakak salah satu pengunjung di sini atau gimana kak? Iya, saya pengunjung di sini. Saya juga mahasiswa di sini. Jadi teman-teman saya lagi wisuda. Oh gitu. Oke kak, sebelumnya saya izin tanya nggak kak masalah-masalah tentang financial teknologi. Boleh nggak kira-kira? Boleh? Boleh. Boleh. Oke kak, kira-kira saya ingin bertanya nih sama kakak. Kira-kira apa sih yang kakak ketahui tentang financial teknologi atau yang biasa disingkat dengan fintech itu? Yang aku tahu sih sejenis kayak bank, cuman itu lebih lebih gampang gitu jangkauannya, kayak buat kita apalagi anak-anak kuliah, anak SMP, anak SMA juga sekarang udah pada make itu daripada bank kayak BRI, BCA dan lain sebagainya. Oh gitu, berarti itu juga salah satu menjadi mempermudah kita dalam hal transaksi ya kak ya? Iya, kan sekarang juga biasanya kita bayar pakai QRIS. Kan kalau anak SMP SMA itu belum bisa pakai bank karena emang harus pakai KTP kan verifikasinya. Jadi ya menurut saya lebih enak pakai itu gitu. Oke kak, terus kira-kira produk fintech apa sih yang mungkin kakak ketahui gitu, yang kakak ketahui aja gitu? Ada ShopeePay, ada Cbank, GoPay, Dana, OVO, sama Zenius itu masuk kayaknya. Oke kak, itu mungkin produk-produknya ya kak. Nah dari salah satu produk yang kakak sebutkan tadi, ada nggak yang kakak pakai sampai sekarang gitu? Ada Dana, Shopee, sama ini Cbank. Soalnya kenapa aku pakai itu, karena sekarang itu awalnya tadi pakainya Dana, tapi Dana sekarang tuh limitnya cuma 8 kali dalam 1 bulan transaksi ke masing beda-beda bank kayak gitu. Cuman kalau Cbank itu dia 100 kali atau 90 kali dalam 1 bulan. Jadi itu lebih memudahkan kita lagi. Jadi tanpa biaya admin kayak gitu loh. Oke kak, dari produk yang kakak pakai nih, tadi ada Cbank, ada OVO, ada Dana. Kira-kira apa sih yang kakak rasakan keuntungan dan juga kerugiannya dari produk-produk tadi?
Lebih banyak keuntungannya sih. Keuntungannya ya kita bisa transaksi tanpa kita itu ribet mengeluarkan uang cash. Jadi langsung aja pakai si bank. Tapi misalkan transfer juga bisa. Transfer tuh maksudnya nggak ada batasannya. Jadi 100 kali misalkan kita dalam 1 bulan itu bisa lebih dari 10 kali. Kalau Dana itu kan cuma 8 kali apa 10 kali kayak gitu. Oke Kak, terus selama Kakak pakai produk fintech ini kira-kira keamanannya aman gak sih Kak? Atau mungkin Kakak pernah kebobolan gitu? Alhamdulillah sih aman. Justru yang kurang aman itu akhir-akhir ini ya di Dana sama Bank BRI itu sering banget. Makanya sekarang aku juga walaupun pakainya BRI lebih sering dioper lagi ke si bank kayak gitu. Gitu. Berarti dari produk-produk yang Kakak pakai cukup melindungi Kakak lah ya sebagai konsumen gitu. Iya kayak gitu. Lebih tepatnya memudahkan. Terima kasih Kak Elok, makasih atas waktunya ya.